Kisah kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar 4 yang budiman, yang selalu dalam berkah dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti kita ketahui, belakangan hari ini kita rakyat Indonesia dibikin kembali terkejut, kembali kecewa, kembali marah oleh perilaku para elit kita yang berperilaku gegabah, jahat, serakah, dan gila. Khususnya yang menyangkut tentang sebuah lembaga tinggi konstitusi. Sebab itu isi kita kali ini diberi titel Mahkamah Konstitusi atau Markas Koruptor. Sahabat kabar 4. Benteng pamungkas lembaga peradilan ambruk. Itulah gambaran ketika Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menjadi harapan terakhir masyarakat dalam mencari keadilan, turut jadi mafia. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa soal lembaga peradilan sudah rusak di segala tingkatan. Ribuan pernyataan melalui berbagai jenis media muncul, bukan ratusan ribu, terutama lewat jejaring sosial ketika diketahui bahwa Ketua MK Akhil Mukhtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat menerima suap miliaran rupiah terkait Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lalu makin remuk redamlah muka peradilan negeri ini. Ketika kemudian dan sudah diuji lab oleh Badan Narkotika Nasional, ternyata yang ada di dalam laci Akhil Mukhtar itu adalah ganja dan narkoba. Kenyataan bahwa Ketua MK pun ternyata gembong koruptor, maka kian membuat masyarakat semakin sulit mempercayai lembaga peradilan. Setelah cukup lama Mahkamah Agung coreng-moreng, hancur lebur, jenyenyet oleh banyaknya hakim yang gemar menerima suap dan sogokan, sekarang MK pun terjerat kejahatan yang sama. Apa boleh buat, kian runtuh saja wajah peradilan di negeri ini. Negeri yang para elitnya nampaknya tidak mengenal kata insaf, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang para elitnya berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kabar 4. Dan penangkapan Ketua MK semakin menegaskan bahwa putusan MK tahun 2006 yang menghapus kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi itu salah besar. Kekeliruan yang ceroboh. MK nampak dan terbukti bisa juga jadi sarang bandit. Untuk itu perlu ke depan diawasi oleh institusi lain. Sebab itu sudah saatnya Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diubah demi memulihkan kembali kewenangan Komisi Yudisial mengawasi para hakim. Hal ini sesuai dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang berkali-kali disebutkan oleh mereka, tapi berkali-kali pula mereka mengkhianatinya, mencampakkannya. Sekali lagi, penangkapan Ketua MK Akhil Mukhtar menunjukkan bahwa hukum sudah tergadai dan tidak ada lagi panutan di negeri ini.
Rakyat kehilangan kepercayaan dan harapan kepada MK yang selama ini dianggap garda terdepan konstitusi. Dan sialnya kita rakyat Indonesia ternyata benar-benar telah ditelikung mafia dan praktek mafia yang sudah masuk begitu jauh ke kehidupan elit dan pejabat-pejabat tinggi negara. Ini adalah malapetaka konstitusi yang serius bagi negeri ini. Sekaligus penegas bahwa korupsi telah terjadi di semua lembaga negara. Sebab itu, KPK harus menelusuri dan membongkar tuntas berbagai dugaan suap yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sebab keterlibatan Ketua MK memberikan sinyal kuat bahwa suap menyuap sudah lama terjadi di MK. Hal lainnya dan harus dicatat semua orang, diingatkan, dijaga, haramkan masuknya politisi ke berbagai lembaga negara. Sekali lagi, fakta keterlibatan pucuk pimpinan MK dalam kasus suap miliaran rupiah dan narkoba sungguh membuat kita miris dan kehilangan harapan terhadap penegakan hukum di negeri ini. Maka jalan keluarnya, lakukan revolusi di seluruh lembaga penegakan hukum agar masa depan bangsa ini bisa berlanjut tanpa korupsi. Sekian kisah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib.
diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong, diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong, jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling tuduh, saling gigit, jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling caplok. Semakin bosan kita dibuatnya, biar lupa akar masalahnya. Terombang-ambing masyarakat terombang-ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin, dan seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya, bukan sebaliknya terus membabi buta. Proyek ini proyek itu demi keuntungan diri sendiri. Sikap sana sikap sini bikin sengsara rakyat sendiri. Terulang, 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 terulang lagi, korupsi masih saja merajalela. Terulang, 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 terulang lagi. Akankah sila kelima dari Pancasila bisa terwujud segera kalau masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah ini akan jadi slogan belaka? Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin akan menjadi dongeng bla 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 bla. Diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong, diputar, diputar-putar, kong kali kong, kong kali kong, jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling tuduh, saling gigit, jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling caplok. Terulang, 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 terulang lagi, korupsi masih saja merajalela. Terulang,